Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Pak Kofan ya. Selamat hari kemerdekaan. Tetap semangat belajarnya ya. Hari ini kita belajar tentang kombinasi gerak dasar non lokomotor ya. Gerak non lokomotor adalah gerak atau aktivitas ya yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Jadi contohnya ya, misalnya gerak memutar, membungkuk, mengayun, meliuk dan memperagakan ya. Nanti kalau Pak Kofan tanya, gerak non lokomotor adalah contoh ya, contoh dari gerak non lokomotor. Anak-anak bisa menjawab. Contohnya gerak memutar, membungkuk, mengayun, meliuk dan memperagakan ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama dari kombinasi gerak dasar non lokomotor itu yang pertama A ya. Permainan pertama kombinasi gerak lokomotor adalah permainan mengambil bola ya. Permainan ini merupakan kombinasi dari gerak membungkuk dan memutar pinggul ya. Permainan mengambil dan memindahkan bola, kedua kaki tidak boleh berpindah tempat ya. Kaki diam itu ya, tidak boleh jalan kemana-mana, berlari kemana-mana ya. Kaki itu diam di tempat. Permainan ini bermanfaat untuk melatih kekuatan otot tangan kita ya, otot tangan ya. Nanti kalau anak-anak melakukannya, kalau otot tangan yang gak kuat, pasti anak-anak langsung tidur kalau lagi mengambil bola itu langsung tidur ya. Dan yang kedua bermanfaat untuk penguluran otot kaki ya, dan otot punggung ya. Untuk cara-cara dalam permainan mengambil bola ini, anak-anak bisa membacanya ya di buku bukan tematik, di buku Penjaskes ya, halaman 24 dengan 25 ya. Anak-anak bisa membacanya dari situ ya. Terus yang berikut itu permainan menirukan gerak jarum jam ya. Permainan ini anak-anak, permainan menirukan gerak jarum jam adalah permainan ya yang posisi badan kita membungkuk ya, gerak dasarnya membungkuk dan memutar ya, memutar badan itu ya. Ya, permainan ini merupakan kombinasi gerak dasar memutar dan membungkuk badan ya. Selama melakukan atau menirukan gerak jarum jam, kedua kaki tidak boleh berpindah tempat ya. Sama seperti permainan mengambil bola ya. Itu kaki diam di tempat ya. Hanya tubuh yang meliuk, berdiri dan membungkuk ya. Permainan ini anak bermanfaat untuk penguluran otot punggung, otot perut dan otot pinggang ya. Cara dalam permainan menirukan gerak jarum jam ini, anak-anak bisa membacanya di halaman 27 ya, di halaman 27 buku PJOK kelas 3 ya. Anak-anak bisa membacanya di situ ya. Permainan ini anak, manfaatnya tadi dalam permainan menirukan gerak jarum jam anak-anak yaitu yang penguluran otot punggung, otot perut dan otot pinggang ya. Terus yang berikut permainan estafet tali ya. Permainan estafet ini anak-anak udah pernah melakukan permainan estafet untuk pelajaran sebelumnya? Kalau udah pernah anak-anak dengarkan lagi ya penjelasan dari Pofan. Permainan ini anak-anak kita membutuhkan teman ya, membutuhkan kelompok ya. Karena estafet ini pindah dari teman satu ke teman lain ya. Itu namanya estafet, pindah dari teman satu ke teman lain ya. Permainan ini anak-anak merupakan kombinasi dari gerak dasar menangkap, merentang, memutar, membungkuk dan mengayun ya. Selama melakukan permainan ini, kaki tidak ya sama sebelumnya seperti permainan memindah bola, meniru gerak jarum jam. Kaki itu tidak boleh lari kemana-mana, jalan kemana-mana ya, diam di tempat kakinya ya. Hanya tangan yang merentang, mengayun dan menangkap ya.
saat mengambil tali yang yang kita simpan, ya, talinya kita pegang, ya, lalu pindahkan ke teman lain, ya, dengan rentang, ya. Anak-anak saat memegang tali, ya, tangan harus lurus, ya, agar terjadi peregangan pada otot tangan, ya. Kalau lengkung kan kita nggak ada terasa sakitnya, ya. Kalau kita lentang tangannya pasti kita ada sedikit terasa gitu di sikunya, ya, kalau kita rentang. Permainan ini adalah bermanfaat untuk pengeluaran otot tangan. Itu tadi, ya, ketika kita memegang tali, ya, tangan kita harus rentang, ya, supaya tangan kita bisa ada terasa sakit sedikit, ya. Jadi itu pengeluaran otot tangan, ya. Dan saat membungkuk kita itu yang kita rasa itu di punggung, ya anak, ya, punggung dengan pinggang, ya. Saat pinggang kita saat memutar untuk talinya kita bagikan ke teman, ya. Caranya anak-anak, cara dalam permainan estafet tali adalah yang pertama kita membutuhkan kelompok anak-anak, ya. Permainan ini membutuhkan kelompok 5 sampai 7 orang, ya. Caranya anak-anak, ya, anak-anak bisa membaca di buku PJK halaman 29, ya. 29, ya, itu tadi permainan estafet tali, ya. Anak-anak bisa membacanya juga di buku PJOK, ya. Untuk cara-caranya anak-anak bisa membaca di buku PJOK, ya. Pak Ovan berharap anak-anak sudah bisa membacakan, ya. Jadi anak-anak bisa membacanya, ya. Terus yang berikut permainan pohon tertiup angin, ya. Permainan pohon tertiup angin merupakan kombinasi dari gerak dasar non lokomotor, meliuk, mengayun, dan memutar, ya. Permainan ini bermanfaat untuk melatih kelenturan otot-otot, ya, dan keseimbangan tubuh kita. Kelenturan otot-otot dan keseimbangan tubuh kita, ya. Jadi dalam permainan ini anak, kita membutuhkan, ya, keseimbangan, ya. Kalau tidak keseimbangan pasti kita kakinya kita berjalan-jalan, ya. Dalam permainan pohon tertiup angin ini juga anak, kaki kita tidak boleh jalan kemana-mana, ya. Kaki diam di tempat, tidak boleh jalan kemana-mana, ya. Cara dalam permainan pohon tertiup angin ini anak-anak bisa membacanya di buku PJOK, ya, halaman 31, ya. Permainan ini juga anak kita membutuhkan teman, ya. Kita membutuhkan teman, ya. Jadi anak-anak bisa membaca cara permainan pohon tertiup angin ini di buku PJOK halaman 31, ya. Yang berikut permainan hula hop. Di permainan hula hop dibaca permainan hula hoop, ya. Permainan hula hoop. Hula hoop adalah benda yang berbentuk lingkaran yang biasanya terbuat dari rotan atau plastik, ya, yang terbentuk lingkaran, ya, yang anak-anak biasa gunakan atau orang tua yang biasa gunakan itu lingkarannya taruh di pinggang, ya. Ukuran atau diameter lingkaran bervariasi anak-anak, ada yang berukurannya 0,5 meter, ada juga yang 1 meter, ya. Permainan hula hoop dilakukan dengan cara menggoyang-goyangkan pinggul agar hula hoop tidak jatuh, ya. Jadi hula hoopnya membentuk di lingkaran di pinggang, ya anak. Jadi kita memutar menggoyangkan pinggang itu supaya hula hoop atau lingkarannya itu ikut memutar, ya. Ya. Permainan hula hoop merupakan kombinasi dari gerak dasar non lokomotor memutar, meregang, dan mengayun. Itu tadi anak.
kita mengayun, menggoyang-goyang ya. Selama melakukan permainan ini anak-anak, kaki tidak boleh berjalan atau berlari. Nanti kalau kita berjalan anak-anak, hula hoopnya pasti jatuh ya, hula hoopnya pasti jatuh. Terus kalau kita berlari juga pasti hula hoopnya jatuh ya. Kaki hanya boleh diangkat dan berputar di tempat ya, berputar di tempat. Tidak boleh lari ya, apalagi tidak boleh berjalan, apalagi kalau kita berlari ya, nanti hula hoopnya jatuh ya. Kaki hanya boleh diangkat dan berputar di tempat ya. Permainan ini anak-anak bermanfaat untuk penguluran kekuatan otot kaki ya. Otot kaki itu tadi, otot kaki dan otot pinggul serta keseimbangan tubuh kita. Kalau tubuh kita tidak seimbang, hula hoopnya pasti akan jatuh ya. Untuk cara-cara dalam permainan hula hoop anak-anak, itu anak-anak bisa membacanya di halaman 33 dan 34 ya. Pak Fan berharap anak-anak bisa membaca ya cara-cara dalam permainan yang dijelaskan oleh Pak Fan tadi ya. Oke, yang berikut. Oh iya, sekian dan terima kasih untuk pelajaran hari ini anak-anak, sampai di sini saja ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tetap semangat belajarnya ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jaga kesehatannya anak-anak. Oh iya, tugasnya ya. Tugas hari ini Pak Ovan kerjakan latihan halaman 18 dan 19 di buku PJOK kelas 3 ya. Romawi 1 dengan Romawi 2. Ya. Untuk Romawi 1-nya, anak-anak kerja langsung di buku cetak ya, di buku cetak PJOK ya. Untuk Romawi 2-nya, anak-anak kerja di buku latihan PJOK ya. Untuk hasilnya anak-anak foto lalu kirim di Messenger Edmodo atau di WA-nya Pak Ovan ya. Untuk hasilnya, batas akhir pengumpulan tugas anak-anak hari Selasa tanggal 25 bulan 8 2020 ya. Pak Ovan ulangi lagi ya. Untuk latihannya Romawi 1-nya anak-anak kerja di buku cetak PJOK ya, Penjaskes Orkes ya. Untuk Romawi 2-nya anak-anak kerja di buku latihan ya. Batas akhir pengumpulan tugas hari Selasa tanggal 25 bulan 8 2020 ya. Untuk pelajaran hari ini sampai di sini saja ya. Terima kasih, tetap semangat belajarnya ya.